Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua pada mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materinya pun masih tetap sama ya, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu tampilkan 4 gambar ya. Coba kalian amati gambarnya satu persatu. Kira-kira gambar apa saja ya? Nah, gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu gambar yang sedang menyiram tanaman atau tumbuhan. Sedangkan gambar yang ketiga dan gambar yang keempat yaitu gambar yang sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan. Kalau gambar yang ketiga itu hewan peliharaannya ikan. Sedangkan gambar yang keempat hewan peliharaannya yaitu kucing. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, kira-kira apakah gambar-gambar tersebut sudah sesuaikah dengan penerapan sila-sila Pancasila atau belum sesuai? Kemudian, Ibu juga masih punya gambar di sini ya. Nah, di sini ada gambar hewan langka ya. Di antaranya ada orangutan, ada badak bercula 1, ada komodo, dan ada harimau Sumatera. Kira-kira bagaimana sikap kalian terhadap hewan langka di bawah ini? Apakah kalian harus menjaga dan melindunginya? Atau kalian justru harus memburu dan menyakitinya? Pasti jawabannya ya harus melindungi dan menjaga hewan langka tersebut. Kemudian, di sini Ibu juga punya gambar terakhir ya. Nah, ada gambar tumbuhan langka atau tumbuhan endemik. Di antaranya ada Rafflesia arnoldi, ada kaktus, ada anggrek, ada bunga bangkai, dan ada kantung semar. Kira-kira bagaimana sikap kalian terhadap tumbuhan langka di bawah ini? Apakah kalian harus melestarikannya atau sebaliknya? Pasti jawabannya kalian harus melestarikannya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari makna sila-sila Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kalian terapkan pada hubungan antar sesama manusia ya, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan maupun tumbuhan ya, yaitu salah satunya yaitu dengan melestarikan hewan langka, kemudian melestarikan tumbuhan langka juga ya. Misalnya tadi kan ada gambar orangutan ya. Orangutan, tadi juga ada gambar komodo ya. Gambar tersebut merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang langka. Ini juga sama, gambar tumbuhan langka. Tumbuhan ini juga harus dilestarikan keberadaannya ya. Kemudian menjaga dan melindungi hewan langka maupun tumbuhan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nanti kalau ada pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan langka, akan digimanain? Coba, pasti akan diberi sanksi ya. Nah, di sini kita akan bahas contoh penerapan sila Pancasila terkait peduli kepada hewan dan tumbuhan.
Nah, sekarang akan kita bahas contoh penerapan sila Pancasila terkait peduli terhadap hewan. Di antaranya, sila 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila Pancasila sesuai sila 1 yaitu yang pertama, mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita harus mensyukuri karena banyak sekali hewan yang sudah diciptakan oleh Allah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, contoh penerapan sila kedua ya. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, merawat hewan peliharaan yang sakit ya. Jadi kalian harus merawat hewan peliharaan nih yang di rumahnya punya hewan peliharaan harus dijaga dengan baik. Jangan sampai hewan peliharaannya sakit ya. Bagaimana cara merawatnya? Misalnya dengan memberikan kandang yang layak, dengan memberikan makanan secara teratur ya. Tuh contohnya itu sesuai dengan sila kedua. Lanjut, yang ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, bekerja sama memberikan makanan kepada hewan. Dan yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Ya, ini contoh penerapan sila ketiga. Lanjut, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapannya antara lain yang pertama, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar. Kemudian, berdiskusi atau bermusyawarah untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan ya. Kemudian, sekarang masuk ke sila kelima ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya antara lain membagi tugas merawat hewan peliharaan dengan adil ya. Nah, inilah contoh penerapan sila Pancasila terhadap hewan. Sekarang kita bahas contoh penerapan sila Pancasila terhadap tumbuhan ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sesuai sila pertama diantaranya mensyukuri anugerah Tuhan sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Kemudian yang kedua, merawat tumbuhan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya antara lain merawat tumbuhan di pekarangan secara teratur. Nah, ya kalian yang punya tanaman atau tumbuhan di rumahnya harus dirawat secara teratur. Misalnya dengan memberikannya pupuk atau dengan menyiramnya secara teratur ya. Kemudian sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, bekerja sama merawat tumbuhan. Kemudian bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia ya. Tadi tumbuhan langka itu ada apa saja? Ada Rafflesia arnoldi, ada kantung semar, ada anggrek. Nah, kita itu harus bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia sesuai sila ketiga ya. Lanjut, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam merawat tumbuhan. Kemudian berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan ya. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya antara lain membagi tugas merawat tumbuhan dengan adil. Nah, inilah contoh penerapan sila Pancasila terhadap tumbuhan ya. Nah, mungkin
materi untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, sekarang ada latihan yang harus kalian kerjakan ya. Kalian tulis di buku tulis soal beserta jawabannya ya. Jadi jangan jawabannya saja kalian tulis, tapi harus dengan soalnya ya. Di sini ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian beres mengerjakan, hasilnya kalian foto dan kirimkan via WA ke nomor Ibu Jajam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.